Jadi ya jawabannya gimana? Jawabannya gambar. Gambar apa? Gambar bel-bel kepres secara ideal, ya. Ideal, ya. Nah, lalu kemudian penjelasan setiap poin. Gravity zone itu apa itu? Gravity zone, low pressure zone itu apa? High pressure zone itu apa? Maximum chamber itu apa? Polymerization itu apa? Itu dijelaskan satu persatu. Kira-kira ya. Oke, ini ada yang ditanyakan. Robby Hidayat. Rob? Rob? Belum. Cukup ya. Oke. Ya. Oke, kemudian coba Bu Silvania. Soal selanjutnya, rotating biological contactor, Bu. Baik, Pak. Rotating biological contactor atau RBC. Gambarkan RBC yang satu arah putaran berlawanan arah aliran. Kedua, arah putaran searah aliran. Ketiga, arah putaran searah dengan poros horizontal. Jelaskan dalam gambar biofilm aerob, biofilm anaerob, proses dalam biofilm aerob, proses dalam biofilm anaerob. Ya, jadi ya digambar RBC ya, yang berlawanan dengan aliran satu, terus yang searah aliran kedua, yang searah aliran, yang searah poros horizontal ketiga. Lalu jelaskan dalam gambar biofilm aerob. Nah, biofilm aerobnya itu kayak gimana, gitu ya. Jelaskan lalu biofilm anaerob. Lalu prosesnya kayak gimana itu. Nah ini sebetulnya masuk di dalam mata kuliah satuan proses, gitu ya. Coba punten Bu Silvania, waktu satuan proses diajarin nggak proses apa namanya aerob dan anaerob, Bu Silvania? Diajarkan, Pak. Alhamdulillah ya. Waktu itu biasanya siapa, Bu? Pak Agus. Oh, Pak Agus ya. Jadi proses aerob dan proses anaerob ya berarti kan tinggal mengulang lagi ya. Proses aerob dan proses anaerob. Menurut saya ini pertanyaannya jelas ya, Kak. Jawabannya mungkinnya juga harus sangat jelas. Oke. Bu Silvania ada yang ditanyakan, Bu? Rotating biological contactor? Saya cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke. Coba Robby Nur Hidayat ya. Sekarang biofilter anaerob. Coba dibaca, Rob. Halo, Robby. Assalamualaikum, Rob. Robby masih online nggak? Maaf sih. Coba Yunianto, Yun. Assalamualaikum, Yunianto. Waalaikumsalam, Pak. Coba Yun, coba dibaca Yun. Biofilter anaerob. Gambarkan sistem air limbah biofilter anaerob. Di dalam gambar tersebut jelaskan 1. Bak pengendap awal, 2. Biofilter anaerob, 3. Biofilter aerob, 4. Bak pengendap akhir, dan 5. Sirkulasi. Iya ya. Jadi dijelasin ya. Jadi ya ini sebetulnya adalah tangki septik yang ideal lah ya, biofilter anaerob. Jadi tangki septiknya ada yang anaerob, ada yang aerob. Ya, yang dipasang tangki septik yang di rumah-rumah itu tangki septik yang belum ideal. Ya. Mungkin cuma satu kompartemen aja. Nah ini ada 5 kompartemen. Ya. Kompartemen pertama, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Ya, lalu dijelaskan setiap kompartemen tadi. Apa sih bak pengendap awal? Apa sih gunanya bak pengendap awal? Lalu biofilter anaerob gimana? Gitu, ya. Lalu jawabannya adalah ada gambar, lalu ada penjelasan pada setiap item. Wah ini Pak Haris kok jawabannya gambar sama iya, karena adalah perencanaan. Ya, perencanaan itu endingnya adalah gambar gitu ya, perencanaan endingnya adalah gambar ya. Sebetulnya itu bukan ending amat sih, mesti harus dilanjutkan dengan biaya investasinya ya. Nah, gitu ya, itu ada kuliah khusus sebetulnya yang disebut dengan ekonomi lingkungan ya.
Itu ya Robi Dayat, siapa Yunianto ya. Ada yang ditanyakan nggak biofilter anaerob? Saya cukup sih Pak. Cukup ya, oke ya. Oke. Lalu kemudian activated slug proses organika ya. Coba Bu Silvania, punten Bu, coba dibaca Bu. Activated slug proses organika ya. Activated sludge process organika. Gambarkan activated sludge process organika food chain reactor dan jelaskan dalam gambar tersebut. 1. Aeration panel diffuser. 2. Integrated biomodul. 3. Nanobubble. 4. Akar tanaman. 5. Series integrated biomodul vs akar tanaman versus. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi jawabannya yang pertama adalah ya gambar dari organika. Lalu ya setiap detail dari organika dijelaskan apa sih aeration panel diffuser, fungsinya apa sih, ya kenapa dipasang. Lalu integrated biomodulnya apa sih, nah fungsinya apa sih, kenapa dipasang integrated biomodul. Nanobubble ini kok bisa keluar nanobubble itu kenapa gitu. Lalu apa sih gunanya nanobubble? Lalu apa bedanya kalau nanobubble dengan yang bukan nanobubble gitu. Akar tanaman. Lalu akar tanaman ini kenapa ada, terus fungsinya untuk apa gitu ya. Series integrated biomodul versus akar tanaman. Kenapa dipasang series kok nggak dipasang paralel misalnya? Nah gitu ya. Kira-kira ya. Jadi dijelasin, tapi sebelumnya digambar dulu gitu ya Bu Silvania sama mahasiswa yang lain gitu ya. Ada yang ditanyakan Bu? Masih cukup. Atau mahasiswa lain ada yang bertanya? Oke ya, lanjut ya. Oke, coba Yunianto. Nah ini baru yang perhitungan ya. Coba Yunianto, coba dibaca Yunianto. Design of activated sludge system. Design activated. Gimana? Baca semuanya Pak? Ya. Nanti bertahap bacanya, jangan langsung semuanya. Terus. Ya. Design activated sludge process to treat 300 liter per second. For each student has to do as add NIM 2 digits. For example, Fitraman Ciko Fitriansa has NIM for Fitraman Ciko Fitriansa has to do add 300 plus 63 LPS of settled water wastewater with 275 mg per liter BOD5. The effluent is to have 25 mg per liter BOD5 or less. Assume that temperature is 20 degrees Celsius and the following conditional are applicable. Oke, stop dulu ya. Oke ya. Design of activated sludge system. Design activated sludge process to treat 300 liter per second. For each student has to do as add NIM 2 digits. For example, Fitraman Ciko Triviansa has 3220100x3. So, Fitraman Ciko Triviansa has to do add 300 plus 63 liter per second equal as 300 and 63 liter per second. Nah, ini dulu ya. Jadi, setiap mahasiswa itu jawabannya saya pastikan berbeda-beda. Nggak ada yang sama satupun. Gitu ya, Yunianto. Ya, coba sekarang saya nanya Yunianto. Yunianto, NIM-mu berapa Yunianto? 21 Pak. 21. Ya, berarti adalah 300 ditambah 21 atau 321 liter per second. Gini. Bu Silvania Permatasari, NIM-nya berapa Bu? 77 Pak.
77. Nah, Bu Silvania berarti 300 ditambah 77 atau 377 liter per second. Jadi, setiap mahasiswa mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Tidak ada mahasiswa yang tidak ada mahasiswa yang sama, gitu ya. Oke, kita lanjut ya, Yunianto ya. Lalu kemudian which BUD influence? Nah, which BUD influence ya, 275 mg per liter BOD 5 ya. Ini BOD influence. The effluent is to have ya 25 mg per liter BOD 5 or less. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, BOD 5 itu yang keluar dari effluent tidak boleh lebih dari 25 mg per liter. Itu artinya adalah standarnya itu harus 25 atau lebih kecil. Gitu ya. Assume that temperature is 20 degrees Celsius and the following condition are applicable. Nah, ya coba nomor 1 Yunianto coba dibaca. Number 1, influent volatile suspended solid to activated sludge system are negligible. Oke, stop. Coba satu-satu ya. Influent volatile suspended solid to activated sludge system are negligible. Nah, negligible itu maksudnya gimana, Yunianto? Diabaikan, Pak. Diabaikan. Coba. Kenapa diabaikan? VSS influence-nya coba, Yunianto. Kenapa diabaikan? Karena pada saat influence belum terjadi proses pertumbuhan biomasa. Terjadi prosesnya di mana? Terjadi prosesnya setelah dan di kolam aerasi, gitu ya. Sebelum melalui kolam aerasi belum ada VSS-nya. Ya meskipun kalau ada itu adalah VSS alami. Karena VSS alami maka jumlahnya kecil. Karena jumlahnya kecil maka diabaikan. Negligible gitu ya, Yunianto ya. Oke, sekarang nomor 2 Yunianto. Baca coba. Number 2, ratio of mixed liquor volatile suspended solid to mixed liquor suspended solid equal 0.81. Oke, ya, stop ya. Rasio mixed liquor volatile suspended solid to mixed liquor suspended solid is 0.x1. Nah, ini perbandingan antara MLVSS dan MLSS 0,81. Jadi ya, menurut Yunianto nilainya itu pasti akan lebih besar MLVSS atau MLSS, Yunianto? Besar yang MLSS. Nah, iya, besar MLS gitu ya. Oke, coba kemudian nomor 3 Yunianto ya, dibaca ya. Number 3, return sludge concentration is 900 9.500 mg per liter of suspended solid. Oke, ya. Return sludge concentration is 9,500 mg per liter of suspended solid. Jadi yang diputer-puter itu ya, yang diputer-puter itu adalah 9.500 paling gede, yang lebih gede dari seperti itu ya. Oke, nomor 4 Yunianto dibaca ya. 4, mixed liquid volatile suspended solid is 3.550 mg per liter. Oke ya. Mixed liquor volatile suspended solid MLVSS is 3.515 mg per liter ya, 50 mg per liter ya. Jadi MLSS-nya nilainya berapa, Yunianto? Dibagi 0,8, Pak. Iya. 3.550 dibagi 0,81. Nah, itulah ya MLSS. Nah ya. Oke, nomor 5 Yunianto, coba baca Yunianto. Then mean cell resident time is 9 days.